Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazia Afifah Rasti dari kelas PBAA semester 5 dengan NIM 2021927. Saya dari kelompok 8 beserta dengan teman saya Alfian Novali Rizky dan Ahmad Fuad Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam kamus yang kedua. Saya sendiri akan membahas tentang macam-macam kamus. Kamus-kamus bahasa Arab yang beredar sebagai produk kreativitas para linguis dan hasil riset leksikologi sangat beragam tergantung tujuan penyusunan kamus dan perwajahannya atau performance yang direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Dr. Imel Yakub, macam-macam kamus dibagikan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama ada kamus bahasa atau logawi, yaitu kamus yang secara khusus membahas lafal atau kata-kata dari sebuah bahasa dan dilengkapi dengan pemakaian kata tersebut. Yang kedua ada kamus terjemah, disebut juga dengan kamus masjujah atau campuran, dan kamus bilingual yang memudahkan dua bahasa untuk menentukan titik temu makna dari kosakata. Kemudian yang ketiga ada kamus tematik atau maudhu'i, disebut juga dengan kamus maknawi karena kata-kata yang terhimpun di dalam kamus disusun secara tematik berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang. Terus yang keempat ada kamus derivatif, yaitu biasa disebut juga dengan istilah kamus etimologis, yaitu sebuah kamus yang membahas asal-usul kata, sehingga kamus derivatif berfungsi untuk menginformasikan asal-usul kosakata atau lafalnya. Kemudian yang kelima ada kamus evolutif atau kamus tatawuri. Kamus ini lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan lafalnya. Kamus ini memberikan informasi tentang perluasan makna, perubahannya, sebab-sebab perubahan makna, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada kamus spesialis atau takhasusi, yaitu kamus yang hanya menghimpun kata-kata yang ada dalam satu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Contohnya ada kamus kedokteran, kamus pertanian, kamus musik, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada yang ketujuh ada kamus informatif atau biasa disebut dairah atau ma'lamah. Kamus ini mencakup segala hal termasuk sejarah penggunaan bahasa, tokoh-tokohnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan kamus visual, yaitu kamus yang dalam menjelaskan makna kata lebih menonjolkan gambar-gambar dari kata yang dimaksud daripada sebuah istilah yang definitif. Dan yang kesembilan ada kamus buku atau mu'jam Alkitab, yaitu kamus yang khusus dibuat untuk memahami makna dari kosakata yang termuat dalam sebuah buku. Umumnya buku yang memiliki mu'jam Alkitab adalah buku-buku teks pelajaran. Kemudian yang ke-10 ada kamus digital, yaitu kamus perangkat lunak komputer atau software yang memuat program terjemah atau kamus bahasa yang bisa dijalankan melalui media elektronik seperti komputer, handphone, PDA, dan perangkat lainnya. Kemudian yang terakhir ada kamus online, yaitu program kamus secara yang bisa diakses melalui internet. Para netter sering memanfaatkan jasa terjemahan kamus online pada saat browsing ke situs-situs di internet. Salah satu kamus online yang populer adalah Google Translate yang menyediakan jasa penerjemah lebih dari 20 bahasa asing termasuk bahasa Arab. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mas Alfian Novali Rizky dan Mas Ahmad Fuad Ramadan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang klarifikasi kamus berdasarkan bahasa. Klarifikasi kamus dilihat dari aspek penggunaan bahasa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu satu kamus eka bahasa, dua kamus dwibahasa, ketiga kamus multibahasa. Untuk kamus eka bahasa hanya menggunakan satu bahasa, kata-kata yang dijelaskan dan penjelasan maknanya terdiri dari bahasa yang sama. Kamus ini berbeda dengan kamus dwibahasa karena penyusunan dibuat berdasarkan pembuktian dan sinonim yang benar-benar digunakan.
Untuk yang kedua yaitu Kamus Dwi Bahasa. Kamus Dwi Bahasa ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan dari sebuah bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemberian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Kamus terjemah juga disebut Kamus Dwi Bahasa. Yang ketiga yaitu Kamus Multibahasa. Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa atau lebih. Contohnya yaitu Kamus Melayu, Cina, contohnya seperti Kamus Melayu, Cina, Inggris. Pelangi Karya Yuen Bun Chan pada tahun 2004. Menurut Bu Seventeen, sebuah kamus dilihat dari sisi bentuk atau ukurannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kamus saku, yang kedua kamus ringkas, ketiga kamus sedang, yang keempat kamus besar. Untuk kamus saku memuat kosakata antara 5.000 hingga 15.000 kata. Umumnya kamus ini didesain bentuk kecil, mungil, dan disesuaikan dengan ukuran saku. Tujuannya agar mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu kamus ringkas, yaitu kamus yang mengandung kata-kata kurang lebih dari 30.000 kata. Yang ketiga yaitu kamus sedang. Kamus sedang yang memuat kata antara 35.000 sampai 60.000 kata. Untuk kamus yang besar kamus yang mengandung kata lebih dari 60.000 kata. Selanjutnya yaitu komponen kamus. Kamus yang baik dan dinilai cukup lengkap dapat dievaluasi atau dilihat dari keberadaan komponen buku yang menjadi ukuran standar sebuah kamus tersebut. Untuk melihat komponen kamus itu ada pembagiannya. Yang pertama yaitu bagian awal, meliputi tujuan penyusunan kamus, sumber yang digunakan, latar belakang penyusunan kamus, petunjuk penggunaan kamus, pedoman tata bahasa, jumlah materi atau kata dalam kamus, keterangan singkatan, makna simbol atau gambar, kaidah transliterasi, dan informasi lainnya. Bagian yang kedua itu adalah bagian utama yang meliputi font atau huruf yang digunakan. Huruf yang digunakan ini kod Arab. Dan yang kedua yaitu model kolom, informasi fonetik atau aswat, informasi morfologis atau sorof, informasi sintaksis atau nahwu, informasi semantik dilalah, contoh pemakaian kata, dalil atau syawahid atau buku pemaknaan. Dan yang terakhir bagian akhir meliputi lampiran, tabel, peta, kronologi sejarah, rumus-rumus tentang penyusunan dan sebagainya. Selain aspek ini, penelitian terhadap kamus juga mencakup aspek penelitian atau performance syar'i. Apakah kamus tersebut dicetak dengan kualitas yang baik, memiliki desain cover yang artistik, harganya terjangkau, selalu muncul edisi revisi untuk mengikuti perkembangan bahasa, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kelengkapan sebuah kamus.